Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Mulungun Bapak Sutomo, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru SD 2 Mulungun dari guru kelas 1 sampai kelas 6 serta tenaga pendidikan SD 2 Mulungun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat dan salam kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama dengan teman sejawat kita dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 diberikan tugas untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Saya harapkan nanti 1 jam ke depan Bapak Ibu guru bisa berperan aktif dalam diseminasi ini. Kurang ya Bapak Ibu guru? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita materi kita pertama, diseminasi budaya positif di sekolah, arti dari diseminasi itu kira-kira apa Bapak Ibu guru? Semoga yang mau menjelaskan atau diseminasi apa? Terima kasih. Menurut saya diseminasi itu pendeskripsian, atau kalau bahasa kerennya saat ini adalah mengungkapkan kembali atau menceritakan atau memaparkan kepada teman-teman apa yang sudah diperoleh seseorang kepada orang lain, seperti itu. Terima kasih. Apa yang diungkapkan oleh Bu Nur, setidaknya ada paparannya seperti itu ya Bu Nur. Nah, yang lainnya bisa diungkapkan apa Bapak Ibu? Monggo. Dan cukup ya. Nah, diseminasi. Nah, apa itu diseminasi? Nah, di sini diseminasi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi adalah akan terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Diseminasi juga disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan. Dengan adanya kegiatan diseminasi diharapkan mampu saling bertukar informasi yang akhirnya menciptakan inovasi. Nah, tadi ada yang sudah menjelaskan diseminasi. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seseorang guru. Nah, jadi di sini itu diseminasi itu menerapkan apa yang ada di dalam paparan atau disampaikan kepada temannya. Seperti saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu, ilmu yang saya dapatkan saya tularkan pada teman-teman semua. Maka ya Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan ke budaya positif. Pada budaya positif ini kita akan mempelajari ada 6 yang
pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya, materi yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga, yaitu restitusinya restitusi segitiga. Kita lanjutkan. Nah, dalam materi yang pertama, tujuan kita yaitu guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol di William Dancer serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Selanjutnya, nah, di sini kira-kira Bapak Ibu melihat gambar apa? Ya, tangan yang ditotal. Kita nanti akan mempraktekkan di Bapak Ibu guru. Saya minta semuanya menulis hal penting apa yang ada di kehidupan Bapak Ibu guru. Nanti ditulis di dalam kertas. Ini saya sediakan, ya. Ditulis hal penting apa yang ada di kehidupan Anda sehingga orang lain tidak bisa tahu tentang yang jenengan pegang itu. Ini monggo Pak Dwi ditulis hal penting apa keluarga atau teman bisa juga atau dalam pekerjaan bisa dituliskan. Sudah ya? Tapi belum. Apa saja Pak yang penting dengan yang orang lain nggak bisa tahu dengan rahasianya pun biar semua orang nggak tahu, oh ini loh rahasiaku. Nah, sekarang kertas itu jangan genggam sekuat-kuatnya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian nanti ada seseorang yang merayu, membujuk sehingga orang tersebut pengen tahu apa sih rahasianya yang di dalam kertas itu. Tapi jenengan kekeh, oh ini nggak boleh tahu sama orang lain. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu guru. Yang mau maju ke depan siapa yang mempraktekkan? Monggo. Kuliah, ya. Monggo. Sama siapa ini? Sama temannya saja, ya. Bu Farid, monggo. Ya, ini nanti yang pertama siapa dulu? Yang siapa dulu ya? Ya. Bu Ria nanti mau memegang kepalan yang ada di dalam kepala tangan itu dengan
sekuat tenaga. Jangan sampai orang lain bisa tahu. Tapi pada saat panjenengan nanti pengen membuka, kenapa? Oke, jelas ya. Nanti tugasnya Bu Fari merayu membujuknya dulu ya. Merayu dulu Bu, ini nanti. Oke. Nah, yuk coba dipraktekkan. Jenengan merayu sama Bu Lia. Kan? Dicoba apa-apa. Tadi enggak apa-apa, yang enggak baca. Kayaknya ada sesuatu yang tidak ada. Oh iya, mungkin ada yang pengen diomongkan, mungkin tidak ada yang pengen aku omongkan. Nanti dikasih jajan. Nanti kita bisa cari bareng, misalnya pengen apa, butuh apa gitu. Belum bisa. Boleh direnggut atau dibuka dipaksa, boleh. Jangan nanti menangis. Gak usah dipaksa ya, dengan rayuan bujukan ya. Tidak boleh dengan paksa. Harus dengan keikhlasan sendiri. Betul. Nah sekarang gantinya yang Bulia mungkin kan badannya agak besar ya, mau merenggut dengan sekuat aja boleh Pak itu. Ya, gantian ayo. Yang mau dengan tangan Bu Farid, Bulia yang merayu membujuk sehingga dia mau membukanya. Mungkin bisa nanti, coba ayo. Bu, mau tanya Bu. Ya. Kamu pegang apa ya? Tidak pegang apa-apa. Enggak. Tapi kok kenapa ya tangannya menggenggam? Ini karena hujan, jadi cuacanya dingin, jadi digenggam biar hangat. Nanti aku genggaman itu lepas, tak pegang aku gimana? Kan gak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Masa digenggam terus? Ya, biar hangat. Jadi enggak tak temenin loh, enggak jadi temen curhat loh. Kan gak ada apa-apa. Masa digenggam terus? Saya Bapak Ibu. Nah, terima kasih, silakan duduk. Nah, jadi teman kita yang semaju dari Bu Fari sama Bu Lia, kira-kira Bapak Ibu Guru tahu nggak maksud dari memperagakan nada kepala tangan di bujuk dirayu apa kira-kira? Kontrol diri. Benar lagi, yo. Hal tersebut merupakan sebuah kontrol diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terjadi itu pada diri kita sendiri. Contohnya tadi Bu Lia dan Bu Farid mau membuka ataupun tetap menutup tangannya itu terserah sama yang melakukan atau yang punya genggaman tangan. Jadi tidak ada paksaan. Terima kasih Bu Nur atas pendapatnya. Jadi tadi yang dikatakan dari teman kita itu artinya genggaman kita itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang. Walaupun tadi Bu Farid dirayu, dibujuk sampai diomong apapun gak mau dibuka. Nah artinya itu kita yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun dihajib atau diintimidasi, ayo buka, kamu nanti gini tadi beliau kan seperti itu. Tetap saja Bu Farid tidak mau membuka. Nah ini adalah teori kontrol. Nah kita lanjutkan ya. Di sini adalah miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William dan Saryans. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebelum melanjutkan materi ini, ilusi itu sebenarnya apa ya, Bapak Ibu? Nanti saya ngomong ilusi kok nggak tahu maknanya. Kira-kira apa? Bayangan. Siapa Ibu?
imajinasi, gambaran. Nah, ilusi Filosof merupakan kondisi ketika rangsangan yang dibawa dari sekolah satu atau beberapa panca indera setelah diartikan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi gambarannya seperti itu. Dipikirkan tapi belum tentu benar, gitu nggih. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita kadang-kadang itu pengennya di dalam kelas itu mengontrol murid. Loh, anakku tak gawe itu tuh mana karo aku, kan ngerai. Tetapi itu adalah miskonsepsi, salah arti. Okay. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat, walaupun tadi dipaksa, dihaji, nggak mau, tetap dia yang mengontrolnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, membuat orang merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang merasa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu walaupun jadi guru, ya kudunya manut aku, apa sih tak karakter, kudunya manut aku. Mau tak buatan guru? Tapi kenyataannya sekarang itu tidak boleh memaksa. Kita harus tahu kondisinya bagaimana anak tersebut. Ditanya alasannya kenapa. Karena kita mengikuti dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita itu harus tahu bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana cara menangani anak tersebut. Mungkin dari sosialnya, dari kemasyarakatan itu berbeda dari anak yang satu dengan yang lainnya. Nah itu pendapatnya dari Stephen F. Covey. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biasanya kita temukan di dalam sekolah ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol kita harus memahami, kembali lagi kita harus memahami karakter anak tersebut, perspektifnya apa. Tidak semena-mena gitu Bapak Ibu kita tidak mengajarnya. Nah yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya nomor 5, orang lain bisa mengontrol. Yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dikatakan ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Stimulus responnya yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi walaupun dibujuk gagal ya. Kalau teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, yang terakhir coba kita pahami dulu model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang yang menang. Kira-kira yang terjadi di sekolah setiap harinya yang jenengan amati kira-kira apa bu contohnya? Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Kalau yang mau mengungkapkan kita kolaborasi saja bu, sharing. Bukan berarti saya di sini tuh tahu dan ilmunya banyak, enggak, saya memang nggak tahu, ini sharing ya. Ya, monggo yang mau berpendapat boleh. Model berpikir menang atau kalah. Tadi kayaknya, oh iya. Ya monggo boleh masuk ke bapak bu. Ya monggo. Waalaikumsalam. Nah, model berpikir menang atau kalah. Jadi anak itu gini, kalau di dalam kelas kita itu modelnya kan dulu ada peringkatnya ya bu, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itu ada model menang kalah. Berarti oh saya peringkatnya 1, yang teman saya peringkat 2, dia merasa semena-mena. Kalau yang peringkat 2 berarti aduh, berarti aku kalah ya ini. Karakternya itu nanti dia mau bersaing di peringkat 1. Kalau model berpikir menang-menang, berarti anak itu punya dia itu punya skill sendiri-sendiri. Ada yang suka olahraga, ada yang suka modelnya IQ-nya yang main, nilainya bagus di pengetahuan, tapi di olahraganya 0. Apa kayak boleh sama datang boleh bergabung gini apa-apa karena kesibukan kita ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dari budaya positif tersebut kita diciptakan tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pengen jadi apa? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, aku suka olahraga ya olahraga bu. Kita lanjutkan lagi ya. Makna kata disiplin dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Kiai Haji Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan atau self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dari Kiai Haji Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2012 halaman 470. Jadi budaya positif itu kita ciptakan untuk mendisiplinkan anak, tetapi tidak memaksa. Definisi merdeka menurut Haji Dewantara. Merdeka iku jawanya ora mung lepasing angrek, nging uga kuat kuasa amandiri piyambak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
Nah, tetapi juga cara buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada unsur paksaan dari luar yang muncul dari diri sendiri atau menjadi infeksinya sendiri. Disiplin menurut Jane Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu yang paling penting itu. Pengaruhnya itu dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, nah dari budaya positif tadi kita mengacunya pada nilai kebajikan yang universal. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi manusia itu sebenarnya mempunyai tujuan mulia yang berbeda-beda, ada yang senang seperti ini, yang mulia seperti ini. Nah, yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 6 dari organisasinya, yaitu profil pelajar Pancasila yang sering kita gunakan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu guru mesti sudah melakukan setiap harinya, sudah diwujudkan atau dilaksanakan. Ya, pagi mulai dari masuk kelas, membaca Asmaul Husna, ada yang membaca Al-Quran setiap hari Rabu kita sholat duha, terus ada amal Jumat. Nah, ini termasuk dalam kategori beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semoga kita bisa menjalankan dengan istiqomah ya Bapak Ibu guru. Jangan sampai putus asa, yang semangat, karena tugasnya kita itu mendidik anak. Mendidik bukan berarti harus gini-gini, tapi sejalan waktu kita bisa menoto anak, dianggap anak diwe, ngoten ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, tadi sudah ada yang melaksanakan kreatif, membuat bahan dari botol aqua dari guru mapel buatsi. Tadi saya sudah lihat, wah ini ada kemajuan. Membuatnya menggunakan kain faral ya Bu ya. Nah, itu termasuk kreatif, sudah termasuk. IPPYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sebenarnya itu sama Bu, nomor 1, nomor 2, cuma yang bedanya mungkin yang mana ya? Yang toleransi itu masuknya ya beriman ya, beriman bertakwa ya, sama sih ya. Cuma
penjabarannya, nggih. Komitmen. Nah, yang ketiga 9 pilar karakter IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, nilai kebajikan yang nomor 4, lifelong goals life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Bentuk hidupnya peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, berinisiatif, pemecahan masalah. Nah ini biasanya pemecahan masalah sering terjadi di masalah kan ya. Sumber pengetahuan, tanggung jawab, serta persahabatan. Yang kelima, the 7 essential virtues, yaitu suara hati, mengontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, empati. Tapi sama guys, 1, 2 yang sampai 4. Nah ini proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, ada prestasi, hampir sama di Bapak Ibu. Untuk kita sama. Nah, tadi di nilai-nilai kebajikan tadi kan ada 6 Bapak Ibu. Yang kita gunakan itu kan yang pelajar Pancasila, hampir pelajar Pancasila. Sepertinya tadi kok dari tadi pegang terus. Kalau ibu mau ya berdiri aja, monggo berdiri. Nah berdiri, kan kita menyanyikan profil pelajar Pancasila ya, biar nggak pegang. Sepertinya masih pegang kok. Siap ya? Ya, boleh tidak Bapak Ibu? Aku boleh. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa
dua kali. Bu Lilis maunya dua kali. Putar lagi ya sambil duduk. Semangat kalau nyanyi. Kita lanjutkan ya. Ini lagunya bisa dikeluarkan di kelas pelajaran semua biar anak itu tidak jenuh ya. Kok materi terus nggak ada nyanyi-nyanyinya Bu. Nah ini nyanyian itu bisa itu Bu mengingatkan dalam pikiran anak tersebut memorinya itu malah iya lebih mudah diingat anak daripada kita ceramah tapi apa sih Bu, tapi kalau nyanyi sudah dihafalkan itu jaringan sampai besok. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita dalam session diskusi dan sepakati apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah perlu dirubah atau ditambah. Tadi kalau nilai-nilai kebajikan apa saja yang tadi ya, ada yang beriman dan bertakwa, apakah perlu ditambah atau diubah atau gimana? Diubah jangan, ditambah Bu. Ditingkatkan lagi. Yang ditingkatkan apanya Bu? Pembelajarannya. Untuk tulis bisa bermanfaat. Kita kan berdiskusi Bu. Ada ngomong tapi nggak tahu namanya. Enggak. Oh nanti aja. Ini mungkin Pak Sutomo yang selaku kepala sekolah yang bisa diubah dari nilai kebajikan atau dipertahankan Pak. Tadi yang profil pelajar Pancasila, selaku dari Bapak Kepala Sekolah, enggak. Profil dari Pancasila yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi bisa dipertahankan apabila dengan program-program baru dari pemerintah ini menambah motivasi kita berevent menjadi edukatif yang lebih baik dan lebih meningkat. Untuk itu kita sebagai pendidik juga mengikut sertakan diri kita untuk menambah inovasi-inovasi utamanya digitalisasi ini kita harus mengikuti walaupun lambat tapi dengan pasti mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan daripada pemerintah. Terima kasih Pak Sultan sudah memberikan jangan kepada kita semua ya, meningkatkan inovasi ya. Yang ditunggu-tunggu itu inovasinya Bapak Bu Guru. Kita dikejar inovasinya itu apa wujudnya dengan adanya proyek. Nah, kita sudah diskusikan dilanjutkan. Nah, ini masuk materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terakhir restitusi. Dari Ben Carson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita disuruh memikirkan, pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Dibaca dulu, dipikirkan, ya Bapak ingat toh. Tetap semangat ya. Nah, sudah dibaca ya Bapak Guru? Disimpan dulu. Nah,
kita ke hukuman penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini adalah cerita singkat dari hukuman penghargaan. Sampun dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Kalau sudah dipahami, ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kira-kira Bapak-Ibu ada bayangan jawabannya? Belum? Belum, Bapak Guru? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, saya tampilkan nanti ya. Nah, dapat dipahami. Termasuk itu hukuman atau konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Jawabannya disimpan dulu ya. Nanti kita jawab setelah. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupaya fisik atau psikis. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Kira-kira kalau tadi jawabannya apa? Hukuman. Sudah punya gambaran ya antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Gosen 2004 merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Gosen 1996 itu restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang, murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum karena penghargaan, karena ada iming-imingannya penghargaan itu. Dihukum oleh penghargaan oleh aktifan, penghargaan maupun hukuman.
Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang ketiga, tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu Bapak. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Kira-kira tadi ya, jadi hukuman, penghargaan. Yang jenengan tangkap yang paling gampang itu yang mana tuh contohnya ini? Monggo yang mau sharing. Dari paparan saya yang tadi yang memberikan contohnya yang mana coba? Penghargaan mematikan kreativitas itu yang bagaimana Bapak? Monggo, iman dari dia. Benar bisa ya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi begini Bapak dulu. Anak biasanya diiming-imingi oleh punya, misalkan dia peringkat 1 ya Bapak Ibu, diiming-imingi orang tuanya. Dia tak bikin ini. Tapi pada saat dia sudah nggak ada motivasi untuk peringkat 1, pasti dia tidak ada kepentingan belajar lagi. Karena apa? Ada ini itu penghargaan atau hadiah. Apa ya? Kita lanjutkan. Nah, tujuan dari segitiga restitusi, dari hukuman, dari penghargaan, tadi kan ada segi negatifnya ya. Nah, di sini itu bisa menggunakan dari restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi tadi hukuman serta penghargaan itu belum pas Bapak Ibu. Kita menggunakan restitusi. Nah, kalau tadi yang hukuman sama penghargaan, kalau yang ini restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Ya, kalau hukuman dan penghargaan juga ada solusinya. Di sini restitusi ada solusinya Bu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada dari restitusi, sisi satu menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang sama, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada video tentang restitusi.
Bertanya, keyakinan kelas apa yang kamu sepakati di dalam kelas kemarin? Ya, memaksa sebentar, terus. Ya, kira-kira apakah kata-kata tersebut yang merupakan besok bisa ada perubahan? Gimana perubahannya? Ya, di tempat yang baik. Lalu kalau sudah tahu keyakinan kelas kita, saya doakan semoga bisa ada perubahan ya, perubahan dalam perilakunya, menaati kata, terima kasih Mas Bunda. Ini dalam video ini dijelaskan tentang dari sisi 1 sampai sisi yang ketiga tadi ya, menstabilkan. Nah ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kalau yang ini video yang kedua sama, tetapi masalahnya itu berbeda. Ya, dari video tersebut kita bisa menggunakan restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya kita ke materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut Dr. William Glasser dalam garis teori. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita pelajari bersama.
sama yang kelima-limanya. Yuk kita berpikir. Nah, di sini nanti ada kuesioner Bapak Ibu Guru. Nanti kita mengisinya dengan apa yang terjadi di kondisi saat ini. Dengan Bapak Ibu Guru bisa melingkarinya di dalam kuesioner ini. Ya, dilingkari kalau poinnya banyak ya berarti 5, oke? Petunjuknya di situ, cobalah isi kuesioner dengan berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu, jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikutnya. Jenengan lingkari mawon ya. Kalau nomor 1, saya senang berteman, tidak benar. Kalau tidak dipilih berarti yang dipilih misalkan nomor 5, sangat benar. Ini dilingkari ya. 1 sampai 40.
sudah ya. Kemudian nanti nomor 1 sampai nomor 10 itu dijumlah. Ya, hanya nomor 1 sampai nomor 10 dijumlah. Kalau sudah dilanjutkan, yang nomor 11 sampai nomor 20 juga dijumlahkan. Kemudian nomor 21 sampai nomor 30 dijumlah. Ya, berdiri. Ada yang kesulitan Bapak Ibu? Mudah dia pertanyaannya. Ya, jumlah nomor 1 sampai nomor 10 itu dijumlahkan. Berarti yang nomor 1 misalnya dapat 5, 10, 33 dapat dia jumlahkan 1 sampai 10 itu jumlahnya berapa? Ini kan jadinya 5 tambah 3 tambah 1, 5, sampai 10 ini berarti Pak sampai sini. Jumlahnya ada berapa? Lihat sepertinya sudah 1 sampai 10 dapat sudah dijumlahkan. Monggo yang lainnya. Kemarin sudah? Nggak sudah. Kematikannya kemarin terus. Sambil menunggu yang lainnya, coba Bu Farid ke depan membacakan hasilnya. Nomor 1 sampai 10 dapat 38. Nomor 11 sampai 20 dapat 46. Nomor 21 sampai 30 dapat 40. Nomor 31 sampai 40 dapat 34. Bu Farid tadi yang nomor 1 sampai 10 sampai nomor 40 yang nilai tertingginya yang nomor berapa Bu? 11 sampai 20. Berarti terima kasih Bu Farid. Bu Farid tadi skor yang paling tertingginya itu nomor 11 sampai nomor 20. Berarti Bu Farid kalau yang tertingginya itu yang nomor 11 sampai 20, Bu Farid mengungkapkan, tetapi dia mengungkapkannya kebutuhan akan kekuasaan. Dia menggambarkan kebutuhannya itu kekuasaan Bapak Ibu Guru. Nah ini di slide-nya dengan bisa melihat yang nomor berapa yang paling tertinggi. Kalau beliau yang tertinggi yang nomor berapa Bu? Nomor 1 sampai 10. Nah berarti beliau membutuhkan akan kasih
kasih sayang, itu kasih sayang gitu. Kasih sayang dan rasa diterima. Pak Sutara sudah? Belum. Bisa dilanjutkan nanti di rumah. Nanti bisa itu untuk mengukur diri kita sendiri, Bapak Ibu Guru. Kalau yang 1 sampai 10 berarti kurang kasih sayang, 11 sampai 20 kebutuhan akan kekuasaan. Kalau yang 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 akan kesenangan. Jadi situ kalau kesenangan itu banyak macam-macamnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William dalam Choice Theory. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran referensi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas tadi kalau Bu Farid yang nomor 11 sampai 20 itu dia butuh akan kekuasaan. Kata gitu Farid, betul? Karena yang tertinggi yang itu Pak yang nomor 11 sampai 20. Selanjutnya, Dr. William Lesser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Mungkin Bu Farid kemudian membutuhkan di dalam pekerjaan kuasa jadi apa Bu Farid pekerjaannya? Mungkin jadi kepala atau pengawas. Kalau sebenarnya malah gak mau jadi kepala, pusing. Nanti bisa berkaitan dengan sama Pak Sutomo yang sudah ahlinya. Jadi kepala kan pusing kan? Jadi kepala pusing. Itu bisa saya tadi ini profesor. Tahu kayaknya ya Pak. Kepala suhu. Kita lanjutkan ya. Tujuan mempelajari dari 5 Sutara tadi, guru dapat mengamalkan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dapatnya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tayangkan dari video. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat videonya ya. Di dalam video tersebut ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru memilih yang mana di antara yang kelima itu? Monggo. Nomor berapa kira-kira? Teman atau pemantau atau manajer teman ya? Oke. Di dalam video tersebut kita bisa memilihnya. Kalau yang penghukum tadi agak keras ya Bu nadanya. Kan, seperti itu sudah anak-anak sudah takut duluan, belum mengungkapkan alasannya sudah berodok. Terus sudah papa ya lagu pasrah aku ngoten ya. Kalau membuat merasa bersalah nanti kedepannya dia itu diingat-ingat, aku diuben di senangnya Pak Iku ini kok sampai dewasa pun diingat-ingat ya. Kadang anak itu merasa dendam sama gurunya yang dulunya beben nanti gue ini kok ini. Yang ketiga teman. Kalau teman itu bisa diajak ngobrol, guru bisa dijadikan teman, jadi ngobrolnya itu enak. Yang ketiga yang keempat pemantau, dia itu memantau kayak seperti di video tersebut. Kalau yang kelima manajer. Nah biasanya yang paling baik ini yang digunakan ada yang terakhir tadi Bu, manajer. Jadi dia itu menanyai terus memvalidasi kesalahannya yang mana, terus dia ini kenapa dia terlambat, itu bisa diungkapkan alasannya tersebut. Kita lanjutkan. Memasuk materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tujuan pembelajarannya dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang terakhir, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupaya pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa membuat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa nanti ditempelkan di dinding atau di depan boleh. Okay. Yang satu, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Dua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran master berarti yang besar ya, di mana semua anggota luar kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunan keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kita ganti kalimatnya ya, rada kasar Bapak Ibu kalau yang negatif itu. Kalau yang positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid atau warga. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, contoh dari keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan orang lain. Perbedaannya tampak ya. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak. Kalau tampak itu datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya saling hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak atau nggak mau menyapa, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampaknya itu tidak mengembalikan, tidak mengucapkan terima kasih, itu bisa ya. Selanjutnya, nah kalau untuk tugas saya, tugas kamu, nah ini perbedaannya. Guru itu mengajar, mendidik, memberi nilai, sedangkan muridnya belajar, mencoba mengikuti peraturan. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Muridnya menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, ini foto dari yang sudah saya buat di dalam kelas 4, kesepakatan kelas. Jadi yang bawah itu kertas putih itu anak-anak sedang membuat kesepakatan tapi secara pribadi. Ya, kalau yang di atas itu yang warnanya hijau itu dari kumpulan yang putih itu yang sama dijadikan satu. Jadi itu hasilnya dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi anak itu kalau sudah ada tulisnya di dinding, pasti dia kalau mau melakukan tindakan yang tidak benar teringat, oh kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama kok. Jadi yang ada dia itu, oh berarti aku nak melakukan kayak ini, maka sebab akibatnya akibatnya jadi ini, katakan ya. Nah, kemudian kalau sudah dituliskan nomor yang itu, yang sampainya yang coklat, pas sudah diberikan kesepakatan, semua anak menandatangani. Jadi dia setuju ya. Kita biasakan anak itu untuk bermusyawarah dulu dan hasilnya ditulis, kemudian disepakati. Kalau sudah ada tanda tangan kan anak-anak tidak merasa terbebani atau tidak protes, dia sudah ditandatangani kok protes, ya harus dilaksanakan apa yang menjadi aturan atau keyakinan kelas harus dilaksanakan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ucapan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf ya. Demikianlah apa yang
saya paparkan semoga bermanfaat pada Bapak Ibu guru, dan saya harapkan nantinya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan semangat ya Bapak Ibu guru, karena anak kita itu kadang gimana ya, karakternya itu berbeda-beda. Iya, caranya ngatur. Nah, kita sebagai guru harus kolaborasi dengan teman-teman yang ada di SD 20 Kulon maupun yang ada di SD yang lainnya. Demikianlah dari pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.